مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan tentang Qais bin Shirmah. Qais bin Shirmah sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah yang taat dalam mengerjakan perintah-perintah agama. Nah, Qais sendiri berasal dari kalangan Ansor dan bekerja sebagai buruh di salah satu kebun kurma. Lalu, apa hubungannya sahabat Rasulullah ini dengan anjuran sahur bagi kaum muslimin? Disebutkan bahwa dari Qais bin Shirmah inilah anjuran sahur mulai diperkenalkan kepada kaum muslimin dan menjadi penyebab turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dikisahkan ketika bulan Ramadan, semua umat Islam saat itu juga sedang berpuasa. Tak terkecuali Qais. Meskipun sedang berpuasa, dirinya tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat. Ketika tiba waktu berbuka, Qais kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan untuk buka puasa?" Istrinya sendiri menjawab, "Maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun." "Tunggu sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," kata sang istri. Kemudian istri Qais pun keluar untuk mencarikan makanan. Sementara istri Qais keluar, Qais yang kelelahan setelah bekerja pun istirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun untuk berbuka. Beberapa saat kemudian, istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun, ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Dalam riwayat Abu Daud memang disebutkan pada masa Rasulullah SAW, ketika orang-orang telah melaksanakan salat Isya, maka haram bagi mereka untuk makan, minum, dan menggauli istri. Hadis ini menggambarkan bahwa pada saat itu, waktu puasa sudah dimulai sejak setelah Isya, karena pada waktu itu, setelah Isya adalah waktu di mana orang-orang akan mulai tertidur. Turunnya ayat. Qais pun tertidur hingga keesokan hari. Keesokan harinya, Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabat pun melaporkannya kepada Rasulullah. Dan saat itu juga turun ayat 187 dari surat Al-Baqarah yang artinya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menenangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa." Mengetahui hal itu, para sahabat pun merasa lega karena mereka masih diperbolehkan
untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Bahkan Rasul juga bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dengan turunnya ayat 187 dari surat Al-Baqarah tersebut, kaum muslimin memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan puasa, terutama terkait kapan waktu mulainya seseorang berpuasa dan waktu selesainya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi